yang sebenarnya bisa kita bagikan, bisa kita sampaikan. Namun karena waktu yang terbatas, pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan dua mutiara hikmah sempena Idul Adha. Yang pertama, hakikat takbir adalah mengagungkan Allah, maka kecilkan dirimu tatkala melafazkannya. Mulai dari malam, jadi tepatnya ba'da salat maghrib, kemudian disambung dengan subuh, disambung dengan sebelum salat Idul Adha, seluruh negeri, di kota Pekanbaru, di Kabupaten Kampar, ataupun yang sedekat dengannya, sekitarnya, diisi dengan syiar takbir. Suara takbir berkumandang, suara takbir menggema sebagai syiar kita merayakan Idul Adha. Lafaz takbir telah dihafal bahkan oleh anak-anak, remaja, bahkan orang tua menghafal lafaz takbirnya. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita memaknai dan memahami lafaz takbir itu? Ritual ibadah akan terasa nikmat jikalau kita seandainya mengetahui hakikat dari sebuah ibadah ini. Salat akan terasa nikmat kalau kita dalam mengerjakannya mengetahui hakikat dan makna dari salat itu. Ibadah haji dan umrah akan terasa luar biasa nikmatnya kalau kita memaknai dan mengetahui hakikat dari haji dan umrah. Termasuk juga dengan lafaz takbir yang kita gemakan di malam Idul Adha, di pagi Idul Adha, bahkan sampai di siangnya tatkala kita menyembelih hewan kurban pun kita mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa maknanya? Apa hakikatnya? Hakikat dan maknanya adalah tatkala kita mengungkapkan, mengumandangkan lafaz takbir, pada hakikatnya adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala lidah yang hina ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sirnalah sudah kesombongan diri, kebesaran diri, keegoan diri, ketakaburan diri, merasa diri paling hebat, merasa diri paling pintar, merasa diri paling dari sebagainya, merasa diri paling lebih dari sebagainya. Maka tatkala orang yang melafazkan takbir mengetahui makna dan hakikatnya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tak jarang orang tersebut sambil bertakbir air matanya menetes, dadanya bergemuruh, dia menangis, takut, ta'zim kepada Allah. Kenapa? Karena lafaz takbir Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang pantas diagungkan. Kita manusia adalah manusia yang hina. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 18 mengatakan, wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari wajah manusia, dari hadapan manusia, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan keadaan sombong, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Maka sejatinya tatkala takbir kita ucapkan, hilangkan kesombongan dalam diri, hilangkan kebesaran dalam diri. Yang pantas diagungkan, yang pantas dibesarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hari ke depan, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, kita masih akan mendengarkan dan mengumandangkan lafaz takbir, baik itu di suasana-suasana tertentu ataupun selepas salat fardu. Kita akan mendengarkan dan mengumandangkan takbir. Mari rasakan dalam hati kita, mari maknai lafaz takbir itu. Tatkala Allahu Akbar diucapkan, maka Allah yang agung, kita yang kecil. La ilaha illallah diucapkan, maka Allah yang dituhankan. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang patut diagungkan, disembah dan dipatuhi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau kita sudah memaknai dan memahami lafaz itu, insya-Allah kita menjadi orang yang hatinya lembut. Tatkala disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetarlah hatinya. Itulah ciri daripada orang-orang beriman. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang hatinya penuh dengan iman, tatkala disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum,
hendaknya kita mengupayakan hati ini penuh dengan nama Allah, penuh dengan kebesaran Allah, membuang keakuan, keananiahan dan keegoan. Dengan itu barulah kemudian lafaz Allah itu masuk bersemayam, tumbuh subur dalam qalbu kita. Yang kedua, hikmah untayan mutiara hikmah sempurna Idul Adha adalah berkorban pada zahirnya menyembelih hewan, tapi pada hakikatnya menyembelih sifat kebinatangan dalam diri kita. Syariat berkorban pada awalnya memang dikisahkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Dalam surah As-Saffat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil-jabin." Maka tatkala keduanya benar-benar telah pasrah, benar-benar telah tunduk, benar-benar telah ridha, benar-benar telah ikhlas, Ibrahim alaihissalam Nabi yang mulia benar-benar telah ikhlas mengorbankan anaknya yang dicintainya, yakni Ismail alaihissalam. Maka Allah menyeru kepada Nabi Ibrahim, "Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin." Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu, maka balasan akan kami berikan, balasan yang luar biasa bagi orang-orang yang berbuat baik. Itulah sejarah kenapa ibadah kurban, ritual kurban disyariatkan sampai kepada kita. Namun sejatinya Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan putranya yang kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesembelihan hewan ternak berupa domba. Hari ini kita mengorbankan kambing, mengorbankan lembu, mengorbankan kerbau dan lain sebagainya. Itu zahirnya saja, melainkan pada hakikatnya kita juga mengorbankan sifat-sifat kehewanan dalam diri kita. Apa bentuk sifat kehewanan itu? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat kehewanan, sifat kebinatangan yang tersemayam dalam diri kita adalah pertama, tidak mau melihat persatuan, maunya mencari musuh saja. Maka tatkala dalam hati kita tidak senang melihat orang muslim bersatu, patut dipertanyakan, hatimu terbuat dari apa? Bukankah Rasulullah SAW menginginkan umat ini bersatu dalam satu kekuatan Islam yang kuat? Namun dirimu kenapa memecah belah umat? Kenapa menyebarkan berita-berita bohong? Kenapa menyebarkan berita-berita hoax? Yang kemudian dengan itu umat Islam berpecah belah, saling berburuk sangka, saling bermusuhan dengan satu yang lain. Tanyakan dirimu, apa yang ingin kau lakukan dengan itu? Kalau kau sengaja ingin memecah belah umat Islam dengan berita-berita yang kau sampaikan, berarti kau bukan saja berhadapan dengan umat Islam, nanti di hari kiamat kau akan berhadapan dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau memecah belah umatnya yang dahulu telah dipersatukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka salah satu sifat kehewanan kebinatangan yang harus kita kikis dalam hati kita adalah tidak mau bersatu. Tidak hanya di dalam umat, dalam masyarakat, tidak mau bersatu dalam keluarga, kontok-kontokan, bermusuh-musuhan, sudah bertahun-tahun tidak bertemu bersama tanpa ada sebab, sudah berbulan-bulan tidak saling mengunjungi tanpa ada sebab, kemarahan yang kecil menjadi besar, kesalahan yang kecil diperbesarkan. Ini juga sifat kehewanan yang mesti kita lebur, kita korbankan, kita sembelih di sembena Idul Adha. Maka hari ini mari kita perbaiki diri, wujudkan persatuan dan kesatuan mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga kita, merangkak kita kepada masyarakat, kemudian melangkah kita kepada umat. Mudah-mudahan dengan persatuan kita bangun dari keluarga kita, membuat umat Islam kelak akan bersatu padu, kuat menggentarkan musuh. Itulah saja yang menjadi hikmah yang dapat kita sampaikan. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum tuflihun.
إن الإنسان لكفور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قوِ عروقنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قادمنا وعن الشر أبعدنا وقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان يا الله وأنت خير الناصرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.